Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Lingkungan itu sifatnya sangat relatif. Dan dari pengalamanku sebenarnya yang membentuk aku berproses menjadi lebih baik itu sebenarnya karena ada proses pendidikan. Saya kasih contoh ya, di belakang saya ini kan banyak perpustakaan ya, ada banyak buku ya. Jadi kenapa saya selalu senang memasang buku-buku dan bukan hanya memasang. Karena haus akan ilmu itu sebenarnya itu yang saya rasakan sejak kecil. Kenapa? Karena di rumah saya tradisi membaca nggak ada. Jadi di lingkungan saya, orang tua saya, bapak ibu saya itu membaca bacaan-bacaan yang berat itu enggak ada. Paling-paling majalah ya. Majalahnya aja majalah bahasa Jawa waktu itu, Joyoboyo, Joko Lodang, yang sekarang mungkin nggak tahu apakah masih terbit atau tidak. Dan itu membuat saya senang membaca. Tetapi model rumah ada buku-buku seperti yang sekarang ini saya punya ini seperti mimpi saya sejak kecil. Saya mengatakan gini, kalau saya sejak kecil itu bermimpi kalau saya nanti punya rumah, itu saya akan isi dengan perpustakaan. Karena saya banyak belajar melalui dunia pendidikan, lewat sekolah, buku-buku yang saya pelajari ini ternyata banyak ilmu yang nggak saya dapat dari rumah, di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan sekitar. Boro-boro di kampung saya, di Surabaya itu, anak-anaknya pada mungkin keluarganya ada yang katakanlah punya perpustakaan, nggak pernah. Jadi bahkan membaca yang lebih akademik, itu tradisi membaca enggak ada. Ya main seperti biasa. Nah, jadi saya bisa memastikan bahwa lingkungan itu sifatnya sangat relatif terhadap proses pendidikan anak. Karena apa? Bisa jadi tradisi keluarga itu enggak ada tradisi membaca. Tetapi melalui pendidikan, itu wawasan saya terbuka. Oh iya ya, ternyata buku itu penting. Maka sejak kecil itu saya kalau diberi uang saku, itu selalu saya tabung. Dan kemudian saya pergi ke pasar loak. Kalau di Surabaya itu ada pasar loak. Saya membeli buku-buku dongeng yang kecil yang harganya murah gitu karena itu buku-buku loaan gitu ya. Nah, disitulah saya senang. Oh, ternyata bagus punya buku yang isinya cerita-cerita. Dan saya banyak mengumpulkan itu dengan menabung sendiri. Lalu kemudian saya membeli komik karena waktu kecil suka komik seperti itu. Jadi ini munculnya dari mana? Bukan dari lingkungan keluarga saya, tetapi akibat dari proses pendidikan yang saya jalani sejak SD, SMP gitu. Ini menunjukkan bahwa lingkungan dalam arti tertentu bisa menjadi sebuah lingkungan yang kondusif, tapi nggak mutlak ya menurut saya. Karena kemampuan atau tradisi membaca itu ada di keluarga saya, tapi itu hanya katakanlah sedikit saja. Ada suasana membaca, tapi membaca koran begitu saja, tetapi tidak sungguh-sungguh serius mendalami atau secara sengaja mencari buku tertentu untuk didalami sebagai bagian dari pengembangan wawasan kekayaan untuk kehidupan kita. Nah, dari sinilah sebenarnya saya percaya, maka dalam proses pendidikan karakter, saya selalu mengatakan anak itu begitu dia dilahirkan di dunia ini sebenarnya sebuah individu yang berbeda dari orang tuanya. Mungkin bisa dikatakan dalam peribahasa Jawa, anak itu enggak ninggal lanjarannya, kacang nggak ninggal lanjarannya, atau buah nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu ya, katakanlah itu ada peribahasa seperti itu. Artinya anak itu biasanya mirip-mirip dengan orang tuanya, tetapi hanya mirip saja sebenarnya. Mereka adalah individu yang merdeka, bebas, dan bisa menentukan. Bahkan ada orang tua yang kemudian heran, anak saya sama sekali berbeda dengan saya, misalkan seperti itu. Itu seringkali saya dengar bagaimana orang tua bercerita bahwa anak ini nurun siapa ya dia kok seperti ini. Setelah dilacak mungkin bisa jadi dari kakeknya, neneknya, atau saudara yang lain. Jadi ada memang sesuatu yang berbeda. Jadi kemerdekaan, kebebasan itu adalah dasar dari proses pembentukan karakter yang memang harus ada di dalam konteks pendidikan. Sehingga ketika keluarga ini dalam proses mendidik anak itu ada suasana kemerdekaan, kebebasan, anak bisa memilih dan menentukan, karena begitu memilih dia bertanggung jawab atas konsekuensinya. Nah, disinilah ia akan terjadi proses pembentukan karakter individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan, karena nanti anak ini kan nggak bisa tergantung pada orang tuanya. Dia harus ambil keputusan dan harus tahu risikonya, entah dia risiko dalam pekerjaan, di dalam profesi, mengambil keputusan-keputusan hidup, dan lain-lain. Bincang Sajua,
menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan, dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.